Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek mata kuliah Natural Language Processing atau NLP akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami yang berjudul analisis sentimen menggunakan support vector machine pada komentar tweet. Di sini kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Fauzan Isni Aris, Muhammad Iqbal Mauladi, dan saya sendiri Muhammad Adrian Eka Wahyu. Baik, latar belakang dari permasalahan ini adalah media sosial seperti Twitter telah menjadi tempat umum eh, utama masyarakat menyampaikan opini terhadap suatu produk, layanan, atau kebijakan. Dengan bantuan NLP ini, kita dapat memproses data tersebut menjadi otomatis untuk mengetahui apakah sentimen yang muncul bersifat positif, negatif, atau netral. Dan analisis ini sangat berguna untuk perusahaan, pemerintahan, maupun peneliti dalam memahami persepsi publik secara luas. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama merancang model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma SVM. Yang kedua, mengimplementasikan pemodelan dalam bahasa Python di Google Colab. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi dan efektivitas model dalam klasifikasi tweet. Dan manfaatnya, yang pertama, menambah pemahaman mahasiswa terhadap implementasi NLP dalam dunia nyata. Yang kedua, memberikan gambaran penerapan teknik machine learning untuk teks pendek. Dan yang ketiga, sebagai studi kasus klasifikasi teks berbasis opini publik. Untuk tinjauan pustakanya, di sini ada analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan teknik dalam NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi opini, perasaan, atau sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa melalui teks. Dalam praktiknya, teks diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen seperti positif, negatif, atau netral. Aplikasi dari analisis sentimen sangat luas, mulai dari ulasan produk, analisis opini politik, monitoring media sosial, hingga survei kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, ada support vector machine atau SVM. SVM ini adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan cara menemukan hyperplane terbaik yang mampu memisahkan kelas data dengan margin maksimal. SVM sangat cocok digunakan untuk data dengan dimensi tinggi, seperti vektor hasil representasi teks, dan terbukti sangat efektif dalam banyak studi untuk klasifikasi teks pendek. Salah satu kelebihan utama SVM adalah kemampuannya untuk menghindari overfitting jika dibandingkan dengan beberapa algoritma lain. Untuk yang ketiga, hasil review penelitian terdahulu di sini berdasarkan review jurnal yang dilakukan pada tugas sebelumnya. Algoritma SVM sering digunakan karena stabilitasnya dalam menangani data teks pendek. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SVM memberikan performa yang cukup tinggi dibandingkan dengan algoritma naive Bayes dan decision tree. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Bab 3, metode dan hasil. Bagian pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah sentimen 140 yang dapat diunduh dari platform Google. Dataset ini berisi lebih dari 1 juta tweet yang telah dilabeli secara otomatis berdasarkan emotion menjadi 3 kategori, positif, netral, dan dan negatif. Untuk perolehan proyek ini, digunakan sampel sebanyak 10.000 tweet agar proses pelatihan pengujian berjalan efisien di lingkungan Google Colab. Prosesan sebelum data dapat digunakan untuk pelatihan model, dilakukan serangkaian proses pembersihan teks sebagai berikut: lower casing, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, penghapusan karakter non alfabet, stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna penting, dan tokenisasi sederhana dengan kalimat menjadi kata-kata. Implementasi model dibangun menggunakan bahasa Python di Google Colab dengan library pendukung seperti Pandas, Gimlet, Matlab. Langkah implementasinya adalah transformasi teks menjadi vektor TF-IDF
Transformasi teks menjadi algoritma merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan data teks agar dapat diolah oleh algoritma pembayaran mesin. Fungsi utama dari TF-PDF adalah untuk menghitung bobot dari setiap kata dalam sebuah dokumen berdasarkan beberapa string kata. Itu muncul dari satu dokumen. Berikut gambar transformasi teks menjadi vektor TF-PDF. Ini contoh codingan. Lalu setelah itu membaca dataset dan labeling. Tahapan ini berfungsi untuk mengambil data mentah dari file dataset yang dipersiapkan agar siap digunakan dalam proses pelatihan model. Dataset yang digunakan adalah sentimen 140 yang berisi data tweet dalam jumlah besar. Dalam file aslinya, dataset ini disajikan dalam bentuk numerik, yaitu 0 untuk sentimen negatif, 2 untuk netral, 4 untuk positif. Oleh karena itu, dilakukan proses labeling ulang dengan mengubah nilai numerik tersebut menjadi representasi string seperti negatif, netral, positif, agar mudah dibaca, dievaluasi, dan dipahami. Fungsi proses ini tidak hanya membuat tampilan label, tetapi juga membantu dalam interpretasi hasil model secara manusiawi dan evaluasi. Saat evaluasi, visualisasi, dan pelaporan. Ini codingan membaca dataset. Berikut gambarnya. 3. Latihan model menggunakan linear SVC. Setelah data dikonversi menjadi vektor dan diberi label, proses selanjutnya adalah melatih model klasifikasi menggunakan algoritma supervector mesin. Dalam hal ini menggunakan implementasi linear SVC dari pustaka Skilled-Learn. Fungsi dari tahapan ini adalah untuk membangun sebuah model pembelajaran yang mampu mempelajari pola-pola hubungan antara fitur berkata dari TF dan label sentimen. Model EVC bekerja dengan cara dari sebuah garis besar terbaik overline yang dapat memisahkan setiap kelas data yang ideal maksimal. Tujuan akhir adalah agar model mampu mendeteksi dan memberikan prediksi yang akurat ketika dihadapkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini contoh gambar pelatihan model menggunakan linear SVC. 4. Prediksi data uji dan evaluasi hasil klasifikasi. Setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah menguji terhadap data yang tidak digunakan dalam satu model data uji. Model melakukan prediksi terhadap kelas sentimen dari setiap tweet dalam data uji dan hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan label aslinya. Evaluasi dilakukan dengan menghitung metrik-metrik seperti presisi, recall, dan F1 core. Berikut gambar prediksi data uji dan evaluasi hasil klasifikasi di codingannya. Lanjut evaluasi. Berikut hasil evaluasinya. Selanjutnya demo akan saya lanjutkan untuk menjalankan program project saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan codingan project saya, yaitu analisis sentimen tweet menggunakan SVM dan TF-PDF. Pertama, kita ngambil dataset dari sini dari Kaggle tentang tweet, komen-komen tweet negatif, positif. Sini kita klik download karena saya udah mendownloadnya. Upload file tadi ke library. Ini file tadi ke library. Kemudian saya udah upload di sini. Sudah upload. Kita lanjutkan prosesnya. Yang pertama itu ada import library dan persiapan itu untuk membaca data dan membersihkan teks, lalu melakukan training model serta evaluasi dan visualisasi hasil. Ini kita run. Hasilnya seperti ini. Jika berhasil, ada tanda checklist di atas. Yang kedua di sini ada membaca dataset dan labeling. Dataset berisi tweet dan label sentimen berupa angka, lalu diubah ke teks agar lebih mudah dibaca saat evaluasi. Ini prosesnya. Codingan di sini. Dan negatif, netral, positif.
Ini hasil teks sentimennya. Kebetulan ini bahasa Inggris. Sudah sampai situ, kita import NLTK dulu untuk menjalankan program processing teksnya. Di sini processing teks pertama dengan cara menghapus karakter non huruf, stop word, dan mengubah huruf menjadi kecil. Ini membuat lebih bersih. Jadi ini dilakukan untuk menghapus karakter non huruf seperti simbol-simbol yang lainnya. Di sini kita ubah menjadi huruf saja dengan codingan seperti ini. Yang kedua ada processing text lagi. Lanjut, kita tinggal masukkan TF, PDF, dan split datanya. Ini codingannya. Ini untuk melatih, ini untuk training, satu lagi untuk training SVM. Dan ini untuk memprint evaluasi tabelnya untuk menjalankan hasilnya. Setelah di run, ini mengambil data dari sini. Setelah di run, mengeluarkan hasil seperti ini. Itu yang berarti performa menunjukkan model sempurna, akurasinya 1, precision recall, fluent core, dan recall untuk semua kelas 1. Ini yang berarti model berhasil mengklarifikasi seluruh data dengan benar tanpa kesalahan satupun. Dan convention matrix menunjukkan 657 komentar negatif, 685 adalah komentar netral, dan 658 ini komentar positif. Hasilnya tidak ada prediksi silang antar kelas, artinya 0 false positive and false negatif. Sekian penjelasan codingnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mauladi. Saya dari kelompok NLP ya. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fauzan Yusni Aris. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil implementasi dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma SVM sangat penting dalam tugas klasifikasi sentimen terhadap teks tweet. Model menghasilkan performa yang sangat tinggi ketika dikombinasikan dengan metode pre-processing yang tepat dan ekstraksi fitur TF-IDF. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan bahwa NLP dapat diterapkan secara praktis untuk memahami opini masyarakat dari media sosial. Selanjutnya ada saran pengembangan. Yang pertama adalah gunakan dataset real time dari Twitter untuk melihat performa model terhadap data alami yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kedua adalah terapkan validasi silang untuk memperoleh gambaran akurasi yang lebih stabil dan generalisasi yang lebih baik. Yang ketiga adalah eksplorasi metode deep learning seperti LSTM atau BERT untuk meningkatkan akurasi model klasifikasi sentimen. Hanya kesimpulan dan saran yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.